Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah. Segala keagungan juga hanya milik Allah. Segala perkara yang tinggi, yang mulia itu semuanya milik Allah. Adapun kita manusia, hamba Allah, jika mulia maka dimuliakan oleh Allah. Jika bisa ini dan itu karena dipisahkan oleh Allah. Maka tidak ada perkara yang lebih tinggi melebihi perkara syukur setelah kita bisa melaksanakan satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun seorang dalam ibadah, kuatnya, jumlahnya, ya, validalitasnya dalam ibadah, dia hafal rukun, sempurna dalam syarat-syaratnya. Tapi kalau dia nggak bersyukur kepada Allah, maka hanya seketika itu nikmat yang diberikan oleh Allah, sulit untuk mendapatkan keberkahan daripada amal tersebut. Karena dari syukur itulah awal mula seseorang bisa istiqamah. Setelah istiqamah ada istita'ah. Istita'ah apa? Kemampuan untuk menjaga. Jadi hari ini kalau ada orang kok bentar-bentar gabut, bentar-bentar galau, bentar-bentar sumpah, berarti amal yang sedang dia kerjakan ini juga dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Terutama amal yang tertinggi adalah syariat sholat. Maka jangan sia-siakan sholat. Jangan remehkan sholat. Kata Al-Maghfurlah, almarhum Kiai Maimun Zubair itu, kalau dalam rumah itu ada seorang suami meremehkan sholat, maka dia pasti akan meremehkan istri dan anaknya. Hak-hak istri akan terlantar. Kalau ada istri meremehkan sholat, pasti dia juga akan menelantarkan hak suami dan juga hak anak. Kalau ada anak yang meremehkan sholat dalam satu rumah, maka dia juga tidak akan mudah untuk menjaga hak orang tua dan hak keluarga itu sendiri. Nah, keluarga yang meremehkan sholat, nah tinggal nunggu waktu punah, hancur. Ya, sementara tidak ada satu pasang pengantin suami dan istri ketika akad nikah kecuali doanya pengen jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, sampai apal, ya kan, samawa. Tapi prakteknya selalu zong. Kalaupun bisa ya sangat-sangat membutuhkan mujahadah yang tinggi. Karena ilmu berkeluarga ini ilmu yang Masya Allah dikatakan separuh agama loh orang nikah tuh. Mengamalkan separuh agama. Jadi ujiannya berat banget. Ada syariat ngasih nafkah, ada syariat ngasih pendidikan, ada syariat ngasih kebutuhan. Ada syariat apa lagi? Banyak di situ tuh. Muasyarah, ya kan? Bahkan muamalah. Suami harus mengembalikan pinjaman harta dari istri. Karena apa? Harta istri bukan harta suami. Harta suami pasti milik istri. Hidup istri. Iya kan? Jargon tuh buat istri. Jadi sampai sedetil itu syariat itu. Ya, jadi jangan sampai ada hak istri atau harta istri yang kita tidak minta ridhonya. Nah sekarang banyak orang-orang yang Masya Allah ya, mahar sekian puluh juta, jarak 2 bulan, 3 bulan, atau paling lama 1 tahun dipinjam, saya pinjam dulu ya dek, kata gitu.
Yang saya pinjam dulu, nggak dibalikin. Walaupun buat modal kerja, usaha. Ingat itu haknya istri. Karena mahar yang kita sudah berikan itu ya terserah dia mau diapain. Kalau kita pinjam ya balikin gitu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah Nabi yang paling banyak berjasa kepada umatnya. Saking sayang kepada umatnya, beliau rela untuk menunggu di pintu neraka, menjaga siapa dari umatnya yang akan lolos, kejeblos. Sampai selesai semua perkara urusan tentang umat ini. Tapi permasalahannya apakah kita pantas mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW? Kalau di dunia aja kita seolah-olah nggak mau tahu dengan urusan beliau. Urusan perjuangan dakwahnya, urusan perjuangan tentang menghidupkan agama dalam keluarganya. Hari ini kita banyak seolah-olah tidak peduli, ya. Bahkan di antara kaum muslimin, rumah tangga itu idealnya begini, tapi yang diikuti cara-cara berkeluarga orang-orang barat. Ya kan? Sementara doanya pengen jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi di dalam agama, di dalam keluarganya nggak ada bau-bau agama, bau-bau kehidupan Nabi sama sekali, itu nggak ada sama sekali. Kita ini cukup berhutang budi sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang banyak menggambarkan, memberikan gambaran tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara ummul mukminin yang paling masya Allah ya, yang paling risau, dan beliau selalu menceritakan tentang bagaimana rumah tangga yang ideal menurut Islam, menurut syariat. Sehingga Rasulullah sendiri mengatakan baiti jannati, di rumah siapa? Rumah Siti Aisyah, bukan istri-istri yang lain. Bukan berarti istri yang lain tuh enggak, istri yang lain tuh di atas semua istri-istri yang ada di dunia ini. Tapi Siti Aisyah yang paling mencolok. Karena kehidupan beliau ini kehidupan yang sudah dimulai, syariat itu penyempurnaan syariat. Syariat itu sudah mulai sempurna. Zaman Sayyidah Khadijah, syariat sholat baru turun. Terus syariat puasa menjelang hijrah. Sementara syariat-syariat yang lain, yang perintilan-perintilan tuh, itu kan adanya di Madinah. Sayyidah Khadijah kan sudah lama meninggalkan Rasulullah. Artinya yang banyak berjasa dalam menyempurnakan agama ini adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi beliau pun masya Allah kan diuji dengan berbagai macam ujian. Salah satunya apa? Hadisul ifki, cerita-cerita palsu, kebohongan yang dihembuskan oleh mulut-mulut orang-orang munafik. Jadi sekelas Siti Aisyah aja tidak luput daripada mulut jahatnya orang-orang munafik. Ya begitulah orang hebat itu. Harus terkena fitnah dulu, harus digembleng dulu. Maka hari ini sepaya apapun kita, sesulit apapun kita, tapi kalau kita masih condong untuk terus semangat menjalankan syariat, yakinlah dalam hati itu yang akan menolong kita kelak. Dan teman-teman kita yang hari ini duduk atau di majlis-majlis yang lain dalam kebaikan, insya Allah akan jadi saksi. Amal kita nggak cukup, tapi teman kita ternyata termasuk salah satu yang berhak memberi syafaat. Makanya banyak berbaik sangka dengan teman-teman kita yang mereka masih dalam tahap istiqomah dalam satu kebaikan. Kita nggak tahu. Maka hari ini kita akan mencoba untuk mencintakan diri kita dengan satu amalan yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah yang akan datang. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak mudah untuk mengamalkan. Ya. Jadi amal itu harus kenal dulu, baru ada kecintaan. Kalau ada kecintaan, insya Allah nanti amal itu mudah. Ada orang sudah kenal amal, tapi kurang cinta. Biasanya besok udah bosen.
udah nggak mau gitu, cukup segini aja lah gitu. Padahal nikmat banget tuh enggak gitu. Jadi ibarat orang nemu makanan tuh cuma nyicip doang, nggak benar-benar pengen menikmati, terus pengen tahu ini resepnya gimana sih. Orang kalau udah cinta banget gitu loh, terpelet, terkesan banget gitu loh, sampai gimana sih caranya bikin, saya bisa nggak kira-kira bikin. Kan kalau makanan begitu kan ya. Iya, maka kita jadikan bahwa setiap syariat itu sampai tingkatan kita ini sayang, bukan cuma cinta, sayang kepada diri kita, sayang kepada amal itu sendiri. Sayang kepada diri kita, kata ulama bagaimana? Ya kita rindukan gitu loh, rindukan dengan amal itu. Caranya gimana? Cari teman yang amalnya sama. Jadi ketika kita loyo, nah dia yang nyolek kita. Terus sayang kepada amal itu. Seandainya udah nggak ada lagi orang yang mengamalkan amalan itu gitu loh. Ya kita berusaha menjaga bahwa amalan itu tetap ada di muka bumi ini. Ya. Sahabat yang dulu sering zikir kholwah itu sedikit dibandingkan sahabat-sahabat yang memang senang zikir istimai. Salah satunya Abu Musa al-Asy'ari. Beliau ini senang banget nyari tempat-tempat kosong. Kayak gua lah gitu di bukit-bukit. Ya beliau itu zikir. Ya ini yang akhirnya dipakai oleh ahli thariqah. Karena kholwah di dalam syariat Islam itu tidak dinafikan. Tapi bukan maksud dan tujuan yang paling utama. Yang paling utama itu apa? Sholat. Dan bagaimana menghidupkan sholat. Makanya lafadznya hakimu, ikomus sholat. Artinya tegakkan. Bukan cuma fa'alu, kerjakan. Enggak. Namanya menegakkan ya berarti kan bukan sendiri. Butuh teman. Ya kan? Bukan sekali, tapi berkali-kali. Bukan satu tempat, tapi bermacam-macam tempat. Kurang lebih seperti itu. Maka mudah-mudahan dengan kajian kita membahas tentang syariat haji yang Allah cintakan. Ya kan? Allah cintakan, tampakkan kecintaan Allah kepada umat ini. Sehingga diberikan banyak sekali ganjaran yang kaitannya dengan bulan Dzulhijjah. Dimulai dari siapa? Perjuangan Nabi Ibrahim dengan putra beliau yang mulia, Nabi Ismail alaihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas tentang yang berkaitan dengan tanah haram, berkaitan dengan haji, kita bahas fikihnya dulu. Bahwa ada beberapa rukun syarat daripada wajibnya haji. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya. Syarat-syarat wajibnya haji ada 7 perkara. Artinya siapa saja sih yang sudah punya kewajiban untuk haji? Ya, pertama al-islamu. Islam. Kita udah muslim belum? Sudah, ya kan? Al-islamu. Berarti kebalikannya adalah kafir. Orang kafir nggak wajib haji. Yang kedua wal bulugu balik. Ada yang belum balik di sini? Udah balik. Udah. Baliknya berkali-kali. Jelas ya, yang belum balik berarti belum jatuh hukum wajibnya haji. Lalu bagaimana dengan anak-anak kecil yang sudah dibawa orang tuanya untuk haji? Berarti dia masih mengamalkan yang sunnah. Tapi kelak dia balik, dia lebih berhak, lebih wajib. Bukan lebih berhak, lebih wajib untuk melaksanakan haji yang kedua. Ketika dia sudah balik. Ya, jadi kalau kita nih pernah dulu dibawa sama siapa gitu haji, itu baru dapat ibadah yang sunnah karena belum wajib. Masih ada utang. Boleh dianggap gitu. Dia lebih wajib dibandingkan orang yang belum pernah sama sekali ketika sebelum balik. Nah, terus yang keberapa? Ketiga, wal aklu, berakal. Akalnya sehat. Bisa diajak ngobrol, nyambung, tektokan. Udah makan? Udah. Umur berapa? Sekian. Berakal kan? Iya, berarti kebalikannya orang gila nggak boleh berangkat haji. Nah, gila pun klasifikasinya juga beda sekarang mah. Dulu mah kita tahunya gila ya ODGJ gitu. Sekarang gila tuh banyak. Gila game. Iya, gila cewek.
Pura-pura gila ya. Ada yang pura-pura gila? Ya, artinya bahwa ketika akalnya rusak, tidak bisa membedakan mana syarat rukun haji, ya, bahkan yang ringan-ringan gitu loh. Seperti makan, minum, mana yang halal, mana yang haram. Ya kan, dia sembarangan. Terus mana yang kotor, mana yang bersih. Nah, dianggap nggak mampu nih. Jadi banyak sekali nih kalau menurut ahli fikih juga banyak sekali kategori berakal itu sendiri. Tapi ya, kalau pendapat yang paling mudah ya selama dia itu masih tahu kewajiban berarti dianggap sehat. Karena orang gila itu nggak tahu kewajiban. Cebok di mana aja, ya buang air di mana aja. Kadang nggak cebok, makan sembarangan. Kalau sudah melihat ada indikasi itu dalam diri kita berarti kita gila. Ingat tuh, kamu gila. Gitu. Tapi orang gila kan nggak ingat kalau dia gila kan. Wal hurriyatu yang keempat, dia merdeka. Berarti budak boleh haji nggak? Boleh. Boleh. Tapi tidak wajib. Ingat, ya, hukum boleh dengan wajib beda. Terus yang keberapa? Yang kelima, wa wujuduz zad. Adanya bekal. Nah, ini nih. Karena lafadznya dalam Al-Quran manis tato'a ilaihi sabila. Bagi orang yang benar-benar mampu. Mampu yang pertama adalah punya bekal. Artinya bagaimana kalau seandainya orang pergi haji tapi nyicil. Boleh. Sah hajinya. Tapi kalau kata para ulama sulit untuk menjadi haji yang mabrur. Dia hanya haji yang menggugurkan kewajiban. Ya, dengan catatan dia bisa nyicil dari usaha dia yang memang pantas untuk membayar. Contoh, akadnya sebulan 2 juta. Ya 2 juta benar. Tanpa mengurangi nafkah yang utama. Nah, idealnya misalkan Bang Paris 1 bulan untuk istri 3 juta dapur, 2 juta buat keperluan istri. Manicure, pedicure, apalagi tuh, pet shop. Ya kan? 5 juta. Nah, dia penghasilan 6 juta. Sementara cicilan daripada haji 2 juta, maka harus minta ridho istri. Ya. Nah, ini nih banyak yang nggak paham nih manis tata ilahi sabila. Kalau ternyata yang 1 jutanya harus pakai jatah istri, yang 2 juta tadi, ya kan? Dia harus minta jatah ridhonya istri, nggak boleh. Walaupun dari awal memang tidak dipatok wajib segitu gitu loh. Pokoknya mah udah umumnya lah. Biasanya. Nah, harus seperti itu. Urusan apapun yang namanya ibadah, yang di situ ada zat, ada modal, ada usaha, dan juga ada perbekalan, itu harus bisa di-manage demikian rupa dengan siapa kita mau bermuamalah. Hatta sehingga kepada istri sendiri pun itu muamalah. Apalagi sama orang lain. Ini penting, ini urusan haji jelas loh. Jihad kan bekal sendiri. Jihad fisabilillah zaman Nabi itu begitu. Jadi kalau kita tahu Khalid bin Walid, kemarin saya terangkan tuh. Khalid bin Walid itu perang bertahun-tahun, nggak pulang, 7 tahun dia nggak pulang tuh. Dari zaman Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar sampai Sayyidina Utsman belum pulang-pulang. Dia mah anak bangsawan. Hartanya tuh cucurunan nggak bakal habis. Jadi keluarganya tuh enjoy aja. Lalu bagaimana yang katanya sebagian ulama mengatakan nafkah itu kan bukan cuma nafkah gue tapi juga ada nafkah batin. Oh dia tuh pinter. Istrinya dikirim. Istrinya dikirim. Kirim utusan ya kan dengan beberapa orang mahram dikirim untuk nyusul beliau 2 bulan nemani beliau bisa pulang. Paham maksudnya ya? Iya, orang di penjara aja ada. Iya kan kurir nganterin. Iya begitu. Emang ngirim orang nggak butuh duit. Khalid bin Walid tuh duitnya di mana-mana, jangan salah. Nah itu prakteknya.
Jadi penghasilan dia sebulan 6 juta. Untuk kebutuhan istri, dapur dengan kebutuhan sekunder, manicure, pedicure sudah, ya kan? Umumnya berapa? 5 juta. Sisa 1 juta kan? Nah, sementara dia punya cicilan haji yang sebulannya 2 juta. Berarti kurang berapa? 1 juta. Dia pikir nih, nyari kemana nih? Ya kan? Gimana nih kalau istri seandainya dikurangi sampai lunas? Ya minta ridhonya istri. Dek, yang, beb, boleh enggak? Abang kan haji nih. Ini alhamdulillah ada yang ringan nih, sebulan 2 juta. Gimana? Kalau ridho, ambil. Kalau enggak ridho, jangan dipaksain. Ini namanya wujuduz zat istata'a ilaihi sabila. Jadi bukan terus, antar juga ada rezeki min haitsu la yahtasib. Enggak begitu. Enggak begitu modelnya. Ketat banget ini untuk urusan ini. Ya, makanya sebagian ulama membolehkan pun silahkan, tetapi sebaiknya jangan sampai kita terkumpul. Bahkan ada sebagian nih di fenomena juga di kalangan orang-orang tua, tapi dia punya duit cuma 50 juta disimpan. Ternyata apa, semakin kesini semakin naik tuh haji reguler. Lebih dari 100 juta. Ngomong dah tuh sama anaknya yang paling tua. Tong, gua mah punya duit cuma 50 juta tapi pengen haji. Kayaknya sampai mati gak bakal kesampean. Yaudah gua titip dah sama lu simpen ini duit. Ntar kalau mau udah mati, lu hajiin gua. Sama. Nyariin haji badal. Haji badal kan murah. Ada yang 15 juta. Sekarang idealnya 20, 25. Kalau harga haji reguler naik, ya dia ikut naik. Iya, nyari TKI TKW yang di sana yang udah bermukim dan udah haji, atau santri-santri pelajar-pelajar yang lagi belajar di sana, banyak haji badal tiap tahun tuh. Mereka tuh panen. Iya. Haji dulu baru hajiin orang. Entah orang tua, entah tetangga, anak Pak RT, siapapun. Nggak boleh, harus dibadalin ke orang yang udah haji. Harus rela, ikhlas tuh. Nah, kalau biar bermanfaat, cari ustadz yang sudah malang melintang dalam dunia perhajian. Iya, misalkan dia emang tour guide kan, emang dia punya travel, nah itu diambil tuh karena memang dia udah paham. Insya Allah itu udah ngelotok ilmu hajinya. Saya aja ngerasa haji sekali nggak cukup, pengen lagi nyempurnain, ada yang kurang. Padahal syarat dan rukun udah cukup, tapi ada fadilah yang belum saya kejar. Nggak boleh, nggak boleh. Harus haji dulu baru boleh badalin orang. Kayak saya ini udah haji nih, misalkan badalin orang ya boleh. Kalau nggak nitip orang yang di sana yang dia bukan sedang haji. Bukan sedang haji tapi sudah haji. Beda loh ya, yang sedang haji tiba-tiba terus niat haji, oh nggak boleh. Ya kan, nggak boleh. Benar-benar dari jauh hari dia memang sudah haji dan tidak berhaji pada tahun ini. Nih, saya punya duit sekian, kira-kira antum mau nggak menghajikan orang tua saya? Siap, gas. Gitu. Jadi kalau uang yang sudah kita taruh untuk porsi haji, itu lebih kita tarik aja. Nggak, maksudnya kita ini orang yang kita tarik, kita kemudian ngasih kita. Nah, mending begitu. Itu lebih afdol. Karena kalau dipaksakan kita yang haji terus double, nggak bisa. Ya, double. Jadi harus di KTP itu ada hak titik. Kalau di Indonesia kan begitu. Kemudian yang berapa? Yang keenam, wa wujudur rahilah. Adanya kendaraan. Kalau zaman dulu kan yang dekat ya sejauh 3 mil. 3 mil itu kurang lebih 9 kiloan lah. Ya, kurang lebih 9 kiloan.
1,6 kan 1 milnya. Jadi kalau memang dia kurang dari itu ya jalan kaki. Ini nggak jadi syarat. Tapi kalau di luar itu dia syarat punya kendaraan minimal keledai yang bisa dikendarai. Karena apa? Disebut haji itu manasik karena memang ibadah badaniyah. Capek. Jarang orang haji yang pulang nggak sakit tuh jarang. Di sana seger bugar, di rumah KO. Karena memang ibadah fisik. Masya Allah, apalagi yang ngejar arba'in. Arba'in itu apa? 40 waktu sholat di Masjidil Haram. Di Mekah. Jadi nggak ketinggalan takbiratul ihram dari awal sampai akhir. 40 waktu. 8 hari. Ya, kurang lebih begitu. Kalau berturut-turut 8 hari. Kan rata-rata orang haji kan antara 20 sampai 25 hari. Ya kan? Kalau yang ONH plus paling 10. Maksimal itu 10 hari. Biasanya 8 hari, 9 hari. Yang ONH plus, yang pejabat-pejabat yang datangnya ke sana tuh pas mulai tarwiyah, Arafah, haji, terus sampai kelar tasyrik pulang. Yang simple, mereka biasanya udah haji berkali-kali. Pejabat-pejabat banyak begitu yang paham. Lebih begitu. Terus yang keberapa? Yang ketujuh, wa imkanul masir. Nah, ini yang ketujuh adalah betul-betul memungkinkan dia untuk berjalan. Ya tadi ibadah badaniyah yang namanya di padang Arafah jalan kaki. Lempar jumroh nggak boleh pakai kendaraan. Mabit di Muzdalifah juga nggak ada yang mabit pakai motor, pakai camper van, nggak ada. Emang ibadah badaniyah bener. Jadi maksimalnya kalau memang dia nggak mampu mati habis baterai. Terus mengenai regulasi haji yang mana gimana? Tapi kan ada orang yang sudah sampai sana tapi nggak bisa haji. Karena peraturannya harus ada visa haji. Sebetulnya itu kan syaratnya syarat duniawi, nggak ada kaitannya dengan fikih, ya kan? Nah makanya bagi para ulama pun itu bukan sesuatu yang bisa menghambat syariat. Makanya kadang disalah artikan, bagi negara itu dianggap ilegal, bagi agama sudah sah, seperti kawin siri, ya kan? Kawin siri, terus pas begitu cerai minta disidangkan, ya nggak mau, lo kawinnya aja siri, sekarang minta surat, katanya gitu. Karena apa? Ada harta gono gini. Nah itu salah satu madorot nikah siri itu. Makanya haji backpacker itu ilegal secara negara, secara pemerintahan, tapi sah secara agama. Gimana? Sebetulnya yang sekarang digembar-gemborkan ya memang itu. Tapi kenyataannya teman saya 2 orang 4 Syawal udah berangkat, cuma 50 juta backpacker. 50 juta. 50 juta backpacker karena apa? Visanya 3 bulan. Dia rencana 2 bulan aja. Dan benar-benar memang dapat apartemen bukan apartemen perumahan yang kumuh. Dari Masjidil Haram aja 9 kilo. Kumuh, betul-betul kumuh, jauh dari pasar, jauh dari toko-toko segala macam. Benar-benar udah melosok. Gitu mujahadah. Segitunya mujahadah 50 juta. Tapi masih lebih baik karena bisa berangkat. Dan visanya pun memang visa siaha, emang biasa turis, ziarah, siaha, wisata. Jadi nggak boleh terlalu nampak gitu. Tapi kemarin itu kata teman saya udah disahkan selama memang dia punya cop. Kalau copnya memang dia siaha dan di bulan haji nggak jadi masalah, syaratnya masuknya sebelum masuk bulan Dzulqa'dah. Kalau dia masuk tanggalnya Dzulqa'dah, dia dikeluarin nanti diciduk. Cop. Tanggal dia masuk ke dan nggak boleh lewat jalur Jeddah dan Riyadh. Dia harus, jadi dia ke Qatar dulu, dari Qatar nanti lewat darat.
Jadi border darat itu khusus backpacker memang luas banget. Dari Prancis bawa mobil, saya ngeliat langsung. Dari Irak naik motor, saya ngeliat. Ya itu backpacker sedunia. Jadi nggak bisa memungkiri. Jadi nggak mungkin, karena apa, syariatnya nggak ada larangan untuk orang berhaji. Kalau syariat hancur itu Saudi itu, diazab sama Allah. Kenapa? Prakteknya zaman Nabi kan nggak ada border. Zaman Nabi kan nggak ada visa. Nah sekarang mau dihalang-halangi. Kan logikanya ke sana. Dan ternyata kenyataannya 50-50, yang resmi lewat border, lewat visa segala macam, dengan yang tidak lewat visa itu 50-50 ternyata. Jadi jangan salah. Sepinter-pinter kita aja. Dan orang Madura jual gelang palsu. Untuk mengelabui aja gitu, biar nggak gampang keciduk. Orang Madura seneng banget. Jadi, terus apa tadi yang keberapa? Yang ketujuh ya udah. Sekarang 7 ya? Udah. Nah. Jadi wa imkanul masir di sini perjalanan pun termasuk salah satunya aman. Perjalanan dalam keadaan memang tidak diganggu seperti adanya begal, ya kan? Terus bencana alam yang mengganggu daripada perjalanan tersebut. Kalau nanti menyebabkan seseorang akan menghilangkan nyawanya, lebih baik dia tidak melaksanakan haji, artinya tidak wajib bagi dia.